Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semua. Kita mulai obrolan malam ya sebenarnya. Obrolan malam Jadi, ini ya. gue tuh nyari nama channel itu sebenarnya dulunya gue tuh mau namain channel ini tuh Your Best Nightmare gitu. Oke. Karena kan biasanya kan kalau Your Best itu disangkutinnya tuh sama Your Best Friend kan. Iya. Biasanya kan disangkutinnya. Tapi gue mau namainnya Your Best Nightmare. Jadi mimpi buruk yang paling bagus gitu mas. Gimana tuh maksudnya bang? Jadi Yang paling berkesan kali ya. iya. Gimana lu maksudnya bang? Gimana Tapi tuh gua maksudnya, dia Bang? ngomong dia nanya sendiri. Pokoknya gimana ya? Kan kalau your best nightmare kayak your best friend kan kayak misalkan itu temen lu tuh yang bakal lu kayak bantuin terus atau gimana terus kan. Kayak lu bakal denger terus ucapannya. Nah, your best nightmare adalah cerita yang mana lu bakal terus-terusan denger gitu. Karena lu suka dengan ceritanya gitu ya. Betul. Cerita serem ya. Keras ya. Bagi orang-orang tertentu cerita ini akan menjadi yang paling berkesan di hidupnya. Ini cerita gua ini udah berapa ya? Ini dari 2016 ini. 2018 sudah 8 tahun. 2000 18. 2018 itu gua kelas berapa? Gua kelas 2 SMA kayaknya. Harusnya 3 SMA ya. Iya. 3 SMA itu. Sama gua boleh narik ini nggak? Boleh. Boleh ya. Oke, itu pokoknya Kelas ini 3 SMA. cerita ini berkesan banget ke gua. Lu masih sekolah? Itu baru lulus. Oh, baru lulus. Oh iya, baru lulus SMA Kebetulan memang itu jalan-jalan kelulusan gua sama teman-teman. Oh, jadi kayak abis lulus kayak Ya, jalan-jalan yuk kita farewellan gitu ya. gitu. Sama guru bareng? Enggak, gua jadi sekelompok teman-teman gua dong nih, gua 16 orang lah. 16 orang gua berangkat untuk ibaratnya farewell lah, kita mau pisah, ada yang mau keluar negeri, ada yang kuliah di luar kota dan lain-lain. Gitu. Kita pindah lah. Nah, jadi pokoknya kalau gua boleh mulai cerita gua nih ya. Ini jadi cerita gua. Apa lu mau bridging dulu yang lain nih? Sebenarnya kalau emang kan itu kan kebiasaan ya sebenarnya. Kebiasaan kalau misalkan kalau habis lulusan gitu kan seneng-seneng gitu keluar. Entah kayak antara ada games atau apa gitu kan keluar kan biasanya kan. Gue juga dulu gitu. Waktu kelulusan gue dari pondok pesantren, gue ke Jogja, ke Malang ya, ziarah-ziarah ke pantai pokoknya banyak lah gitu. Ya, Jogja itu karena juga kita ada kan tuh yang seneng-seneng seru. gitu. Karena kan mungkin itu terakhir kali kita ketemu gitu kan. Iya. Gitu kan. Jogja juga ada tuh yang serem. Semarang sih. Lawang Sewu. Lu ke Lawang Sewu gitu. Gue pernah ke Lawang Sewu. Tapi cuman bukan di Lawang Sewu itu ada satu lokasi itu yang nggak boleh lu masukin. Jadi pas lu masuk itu udah diwanti-wanti sama orangnya, Jo. Satu lokasi nggak boleh lu masukin. Iya, jadi ada satu ruangan khusus. Itu ruangan bawah. Tar dulu ya. Apa nih? Apa nih? Lihat dulu nih. Ntar udah ngomong-ngomong gini nggak kerekam. Rekam. Apa gua? Teknikal. Teknikal ya. Ini ngetes dulu, lihat dulu. Kalau gitu, mending lu mau cerita yang mana dulu nih? Mau cerita yang tadinya lu ke ini dulu apa mau yang langsung Bentar, dulu? mumpung lu bilang tadi lu kan lu jalan-jalan ke Jogja, terus gua langsung inget ini ada satu lokasi yang di bawah Lawang Sewunya. Oh yaudah, berarti nanti kita episode kedua aja gimana? Nah, oke. Kita yang tadi kita omongin dulu aja. Tadi sebenarnya Mario tuh ada omongan gini guys, kayak gue tuh mau ngomongin dulu gue jalan-jalan gini, sampai dia ingetin Boleh. nama villanya, nama hotelnya. Ya, dia gua ingetin dulu, sampai gua cari guys. searching. Ini udah 8 tahun yang lalu gua masih ada nama villanya kayaknya disensor aja nanti gua nggak mau kasih. Inget gitu ya. Mungkin nanti tapi ada beberapa foto-foto dari Boleh, nanti villanya. foto-fotonya mungkin dari beberapa tahun lalu gitu. Ya, boleh Mungkin nanti ada dimasukin. perbedaan gitu ya. So far sih kalau gue lihat sih dari layoutnya tadi gue cek di internet sama dari villanya layoutnya. Nama villanya apa? Nama villanya itu Dewa. Oke, kita gue sensor namanya ya. Nah, pokoknya jadi di villa itu villa cukup gede. Buat 16 orang itu gue muat, nggak ada yang tidur di luar, semua masuk di kamar dan masing-masing punya kasur sendiri. Berarti 16 ruangan dong. Enggak, ya kan ada yang 8 ruangan 2 kasur gitu loh, Jo. Apaan? Oh, jadi Kan kayak bisa begitu, kan gue bilang semua orang punya kasur sendiri, bukan semua jadi orang punya kamar Jadi sendiri. itu villa tuh gede, Iya. 8 ruangan lah, tapi satu ruangan itu ada 2 kasur. Iya. Berarti lu tidur berdua. Ya, Oke. oke, jadi villanya lumayan besar. Ada mungkin nanti beberapa layoutnya bisa dilihat juga seberapa bagusnya ini villa sebenarnya. Ini gue bukan apa namanya,
marketing ya. Tapi itu villa bagus banget dengan harga, asal lo tahu nih ya, itu gue nginep. Sebenarnya ini gue nggak sus karena apa? Karena waktu zaman sekolah kan ya duit ngepas, ngelihat villa bagus berangkat dong. Berangkat dong, villa bagus murah. Ya itu. Itu gue 16 orang satu kepala itu cuma 800.000. Ini bukan event dari sekolah dong, kayak event gue buatan mau jalan sendiri. buatan murid gitu kan. Ya, buatan gue grup gue deh. Nah, itu pokoknya 800.000 itu gue 5 hari. 800.000 5 hari loh, murah banget dong. Kata gue. Bali 16 orang. Bali loh. Ini di daerah namanya jadi dia masih di tengah kota. Wah itu kalau daerah situ sih emang, wah 800.000 5 Kata hari. gua. Ya kan, udah gede. Terus, Tuh, nah jadi simpelnya gue jelasin aja sedikit layoutnya. Jadi ketika gue mau masuk ke villa gue itu harus lewat satu komplek. Itu gue ada satu jalur. Di ujung dari jalur tersebut baru ada gerbang itu buat masuk ke villa gue. masuk villa ada gerbang, oke. Nah dari masuk gerbang, buka gerbang itu parkiran mobil apa semua segala macam, baru pintu masuk nih. Pintu masuk tersebut masih ada belokan lagi buat ke ruangan tamu. Ibaratnya ruang kita ramean gitu ya. Oh ya. Nah intinya di daerah situ pas masuk tuh gue nggak ada masalah apa-apa. Nah tujuan gue berangkat waktu itu kan emang buat have fun, senang-senang. Ya dulu namanya anak muda, minum lah apa semua segala macam gitu kan. Singkat cerita adalah kan lu tahu sendiri namanya tanah Bali, horornya banyak. Ibarat kata mah Tanah para dewa lah. tanah para dewa nih lu kalau ngeganggu dikit, Itunya gitu kan. kalau ngeganggu ceritanya dikit kan. dia pasti ada yang gimana gitu, ada yang nggak seneng, ada yang seneng gitu kan. Oh oke. Nah hari pertama hari kedua itu seems fine, berjalan lancar, nggak ada yang kayak gimana banget. Dewa gue lapar bro. Nggak apa-apa, monggo sambil Sambil ngemil ya. sambil ya. Sambil ngemil gitu. Itu nggak gimana banget, gue minum mabuk apa semua segala macam sekali. Sehari gue ber-16 bisa habis 5 krat 6 krat. Itu tiap hari gue nggak ada absen sama sekali. 5 hari tuh. 4 malam lah, 4 malam. 4-4-nya gue mabuk. Tapi setahu gue kan di Bali hal tersebut bukan hal yang tabu kan. Bukan, justru karena gue mikirnya ya Bali bro, minum ya normal banget Normal gitu gitu kan sebenarnya. Tuh, nah cuman di otak gue adalah kenapa ini terjadi karena yang ada di dalam villa tersebut tuh nggak suka. Gitu, jadi kan kalau di hotel atau memang di tempatnya sendiri langsung di klub atau dan lain-lain kan itu fine-fine aja karena memang ditujukannya buat itu. Kadang ada yang villa, apalagi di tengah kota, mungkin ditujukannya buat family atau gimana. Gue nggak tahu tuh apa yang ada di dalamnya. Jadi villanya ini sebenarnya jauh dari kota atau? Di tengah kota, jadi kayak itu seperti Denpasar di daerahnya di situ. Jadi Denpasar itu jadi kan masih di daerah dia kota. kayak hitungannya kayak pusat kota lah. Iya. Nah itu yang gue cukup aneh juga kenapa terjadi itu karena terjadi di pusat kota. Gue juga kaget. Nah ini gue ceritain ya. Ini awal mula terjadi cerita mistis ini. Waktu tadi kan gue bilang hari ke-1, hari kedua gue fine-fine aja nggak gimana-gimana. Di hari ketiga, pada malam ketiga itu gue minum di pinggir kolam. Jadi gue itu open kitchen, langsung kolam kan. Nah di belakang kolam itu kayak ada satu gapura, yang di belakang biasanya kalau orang Bali kan ya you know lah, ada gapuranya sendiri di setiap rumah. Nah gue lagi minum sama temen gue berdua doang tuh. Tiba-tiba ini sekitar jam 3, jam 4 pagi lah. Hari pertama hari kedua nggak ada keanehan tuh? Nggak ada keanehan. Seems fine semua, nggak ada yang masalah gimana banget. Dan pertama hari keduanya kayak ada acara gitu atau gimana? Gua acara pasti di luar malam cuma buat mabuk tidur. Oh, acaranya di luar villa Iya. gitu. Gua pokoknya dari pagi sampai sore malam gua pasti di luar jalan-jalan apa semua segala macem. Malam gua baru balik ke villa buat gua minum. Tidur. Ya. Gitu kan. Berarti acara di villa nggak ada sama sekali harusnya? Nggak ada. Berarti ini hari ketiga, oke. Nih, hari ketiga gue minum berdua sama temen gue di open kitchen itu. Teman-teman gue yang lain ada minum di dalam lah. Mereka ada ruangan karaoke, mereka lagi karaoke di sana. Gue berdua lagi ada ngobrolin something. Tiba-tiba ada satu
cewek pakai kebaya warna merah. Baju adat Bali lah. Temen lu Bukan, gue nggak tahu itu siapa, jam 3 pagi. di Jalan, dari gue nggak tahu itu dia lewat mana, anjing gue merinding. Gue nggak tahu itu dia lewat mana. Intinya dia jalan, lurus sudah ke gapuranya, tapi nggak keluar lagi sampai pagi. Sampai gue keluarnya dari mana? Gue nggak tahu. Pokoknya intinya, Tiba-tiba muncul aja. ya intinya, nih, anggaplah, Misalnya gapura nih. anggaplah ini villa gue nih. Di sini tuh udah nggak ada apa-apa. Tembok lah. Ibaratnya tembok lah, anggaplah rumah orang atau gimana lah, gue nggak gimana ya. Nah ini kan parkiran, ini villanya. Nah di sini kolam nih sama gapura di sini. berarti Itu keluar dari sini bro, Dari pinggirnya. dari keluar, pokoknya dari Harusnya samping tempat itu nggak bisa buat keluar orang kan? nggak bisa. Kata gue, ini apa gue yang halu apa gimana gitu kan, gue lagi minum. Tapi gue bilang ke temen gue, bro, lu lihat itu nggak? Lihat ada yang lewat, masuk ke gapura itu. Sampai gue selesai ngobrol sama teman gue itu mau jam 5 nggak ada keluar. Maksud gue kalau lu memang, gue nggak tahu ya memang cara menyalakan dupanya atau gimana, gue emang alamat atau enggak. Tapi setahu gue tuh kalau misalnya memang dia udah bawain dupa itu biasanya udah nyala. Jadi ketika lu nyampe ke gapuranya lu cuma taruh doang terus lu cabut lagi. Gitu. Somehow 1-2 jam tersebut dia nggak ada keluar sama sekali. Gue cuma tiba-tiba ngeliat ada bayangan hitam lari kencang. Ini kan gue duduk di sini nih anggapannya. Ini kolam, ini ada kayak Gapuranya. bukan tempat tiduran yang biasa di kolam-kolam, tahu lu? Oh tahu. Yang bentuknya agak melengkung. Iya. Ada 2, tiba-tiba lewat, hitam, lari cepet banget. Gue nggak tahu itu apaan. Itu di hari yang sama, di jam yang sama. Di jam 4:30-an lah itu sih, kurang Yang lebih. wanita kebaya itu. Iya, di hari ketiga. Sebelumnya lu ngeliat itu. Sebelumnya gue ngeliat si cewek ini nih. Nah, selang sejam kemudian gue lihat ada yang lari hitam. Enggak, tuh cewek masih ada tapinya. Gue nggak tahu, kagak lewat kan. Sampai gue pagi lagi juga nggak keluar. Maksudnya tuh gapura kelihatan nggak di lu? Kelihatan gapuranya. Kelihatan. Sampai pagi pun gapuranya masih ada. Cuman ceweknya itu gue nggak tahu. Jadi kan ini cewek keluar nih. Nyampe lah ke gapura ya kan? Iya. Nyampe ke gapura. Itu lu ngeliat tuh. Ngelihat. Ngeliat sampai gapura. Nah si cewek itu balik arah atau masih di gapura? Masih di gapura. Gapuranya tertutup, Jo. Oh gapura itu tutup. Iya. Jadi kayak ada satu pintu gitu. Dia masuk Masuk buka. dalam, buka. Terus Udah nggak nggak keluar. lagi. Iya. Itu baru satu. Terus tiba-tiba lewat. Wah, lu gua kayaknya. Nah, cuek tuh gua. Karena gua jujur sama beginian tuh nggak terlalu yang gimana banget. Ada gua tahu, cuman ya udah selama gua nggak ganggu mungkin nggak akan diganggu balik atau gimana gitu kan. Oke, singkat cerita itu anggaplah itu udah selesai karena udah nggak ada kejadian apapun setelah si wanita tersebut ke gua. Nah, sampai di satu titik besok